Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Saida Amalia dengan NIM 210000184332. Kelas I akan mempresentasikan UK pertama saya tentang pertemuan 1-4 di web. Daftar isinya yang pertama ada sejarah dan perkembangan teknologi web, kemudian arsitektur pemrograman web berbasis client server, yang ketiga client-side programming pertama, dan keempat client-side programming kedua. Pertama, sejarah dan perkembangan teknologi web. Pengenalan internet. Pengertian internet terdiri dari dua. Yang pertama adalah international networking. Ini merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Kemudian yang kedua ada interconnected networking atau sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Sejarah perkembangan internet. Pada tahun 1969, DARPA membuat suatu jaringan komputer yang disebut ARPANET. Tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program email yang ia ciptakan setahun lalu untuk ARPANET. Kemudian tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan keluar Amerika Serikat. Tahun 1977, sudah lebih dari 100 komputer bergabung di ARPANET. Tahun 1979, Tom Truscott menciptakan newsgroup pertama yang diberi nama Usenet. Kemudian, tahun 1980, jaringan ARPANET diubah menjadi TCP atau IP yang artinya Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Aplikasi layanan internet ada World Wide Web atau web, Electronic Mail, Email Restaurant, Telnet, File Transfer Protocol atau FTP, dan Gopher, Chat, dan Newsgroup. Pengantar web. WWW atau World Wide Web adalah suatu ruang informasi di mana sumber daya yang berguna diidentifikasikan oleh terminal global. Dengan WWW, kita dapat masuk atau surfing ke berbagai web page menggunakan bahasa khusus yang disebut Hypertext Transfer atau Protokol atau HTTP. Sejarah perkembangan web. Tahun 1940, ide hypertext dikemukakan oleh Vannevar Bush. Tahun 1987, Apple mengenal HyperCard. Kemudian tahun 1989, Sir Timothy Jones atau yang lebih dikenal dengan Tim Berners-Lee di European Particle Physics Lab mendesain sistem aplikasi berbasis hypertext untuk menghubungkan antar dokumen di internet. Kemudian tahun 1990, Tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser, dan pada tahun ini pertama kali diaktifkannya sebuah web server yang berada di luar Eropa. Aplikasi berbasis web yang pertama ada chatting, yang kedua ada sistem informasi, ketiga email, keempat milisan, kelima forum. Tugas 1A bergabung di WA Group. Nah, pada tugas ini kita diharuskan untuk bergabung di grup WA Web 2002 kelas G, H, dan kelas I oleh Pak Ali Tarmuji. Kemudian tugas 1B kita diharuskan untuk mendaftar di GitLab. Lanjut, tugas kedua ada materi kedua ada arsitektur pemrograman web berbasis client server. Pemahaman pemrograman web. Pemrograman web adalah membuat program aplikasi berbasis web. Membuat aplikasi berbasis web. Pertama itu untuk memperkaya fungsi web server dengan cara menambahkan program pada dokumen web yang akan dieksekusi oleh server ketika file dokumen web tersebut diakses oleh web server. Kemudian memperkaya interaktivitas dokumen dengan cara menambahkan program pada dokumen web yang akan dieksekusi oleh web browser. Web Development Tools yang pertama ada Mozilla Firefox, kemudian Internet Explorer, kemudian ada Opera, Netscape Navigator, dan Chrome. Lanjut di tugas 02, konsep client-side server. Di sini kita mencari perbedaan antara client-side dan server scripting. Nah,
Perbedaannya kalau dari pengertian, client-side itu bahasa pemrograman web yang pengolahan datanya dilakukan oleh komputer, pengguna atau pengunjung. Sedangkan kalau server-side scripting, bahasa pemrograman web yang pengolahan datanya dilakukan oleh komputer server atau penyedia. Kemudian perbedaan selanjutnya dari cara kerja. Client-side itu pengunjung web mengklik salah satu link dari web dan browser membaca perintah pengunjung untuk memanggil alamat web yang dituju. Setelah itu browser akan mengalihkan ke halaman yang dituju oleh pengunjung web. Kalau dari server-side scripting, jika kita melakukan interaksi dengan halaman web, maka browser akan mengirim perintah ke server. Kemudian server akan merespon dan melakukan perintah yang diberi. Kemudian server akan mengirimkan kembali data atau perintah dari browser, dan browser akan menampilkan data atau perintah tersebut. Kemudian perbedaan dari persyaratan, kalau dari client-side, client-side meliputi kode-kode yang ditampilkan ketika Anda mengklik kanan pada sebuah halaman web dan melihat sumber halaman. Sedangkan server-side scripting, kode-kode server-side tidak bisa kita lihat karena sifatnya yang rahasia untuk klien. Kemudian perbedaan dari tools yang digunakan, kalau client-side kita menggunakan browser dan server-side juga kita menggunakan browser. Perbedaan dari bahasa scriptingnya, kalau client-side kita menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan XML, sedangkan server-side scripting kita menggunakan PHP, ASP, dan Java. Kemudian tugas B, C, D, E itu kita untuk mempersiapkan editor source code, web server localhost, tools kolaborasi invite member, dan Git client. Nah, di sini editor source codenya yaitu Sublime Text, kemudian localhost-nya ada XAMPP, dan kemudian Git client-nya ada Verb. Lanjut ke materi ketiga yaitu client-side programming pertama. Nah, di sini kita membahas tentang HTML. HTML itu merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan web page. HTML markup text seringkali disebut HTML text. HTML text merupakan keywords yang diapit kurung lancip. Sintaks text property pada HTML diawali dengan sintaknya diawali dengan awal teks dan akhiri dengan akhir teks. Tag dasarnya ada HTML, head, title, dan body. Tag paragraf dia menggunakan kata P. Kemudian tag atribut yaitu B atau bold, kemudian italic dan underline. Tag atribut ada sub, SUP dan SUB. Tag ganti baris ada BR. Tag font ada face, size dan color. Tag enumerasi list dan OL. Tag garis mendata ada HR, dan tag gambar image search. Nah, tugas 03A pemahaman HTML, di sini kita mencari tahu tentang HTML mulai dari sejarah, perkembangan, dan lain-lain. Di sini ada sejarah dan asal-usul HTML, kemudian ada perkembangan dan versi HTML. Versi HTML 1.1, 1.0 pada tahun 1993, kemudian HTML 2.0 tahun 1995, dan HTML 3.0 tahun 1995 juga. Kemudian HTML 3.2 tahun 1997, HTML 4.0 tahun 1998, XHTML tahun 2000, dan HTML 5 tahun 2008 yang masih digunakan sampai sekarang. Lanjut, di sini ada tugas 03B, memformat paragraf dengan HTML. Nah, di sini bisa kita lihat di codingan, saya menggunakan teks P, di mana teks P itu untuk menandai suatu paragraf. Suatu paragraf akan terlihat dibatasi oleh satu baris kosong sebelum dan sesudahnya. Bisa dilihat dari hasilnya, di sini ada baris kosong sebelum dan sesudahnya.